Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu salah satunya nikmat dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk dikaruniai kebaikan dunia akhirat insyaallah. Mudah-mudahan ini juga bagian dari bentuk terkabulnya doa yang sering kita panjatkan selepas sholat kita. Kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang kalau di negara kita doa ini lebih populer dikenal sebagai doa sapu jagat, yang mana bacaan doanya insyaallah sudah sama-sama kita ketahui dan sering kita langitkan kepada Allah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sering minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan juga berikanlah kebaikan kepada kami di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini adalah bentuk kebaikan di dunia yang nanti berujung pada kebaikan di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu baik berupa tenaga, fikiran dan harta semuanya diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita juga bisa duduk bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang manusia biasa, tentulah pasti kita punya banyak keinginan, punya banyak mimpi-mimpi, punya banyak wishlist yang ingin kita capai dalam hidup ini, betul? Betul enggak Bapak Ibu? Banyak sekali keinginan-keinginan yang sudah kita usahakan, sudah kita ikhtiarkan, bahkan kita langitkan kepada Allah, yang mana keinginan-keinginan tersebut tentu harapannya semua bisa Allah berikan kepada kita. Tentu harapannya apa yang kita minta kepada Allah bisa dikabulkan. Akan tetapi pada realitanya seringkali keinginan-keinginan tersebut, mimpi-mimpi tersebut, cita-cita tersebut, semakin kita dewasa, semakin bertambah usia kita, bukannya semakin kuat mimpi tersebut kita usahakan, bukannya semakin kuat mimpi itu kita kejar, seringkali yang terjadi perlahan-lahan kita akan mengatakan bahwa ya udah deh, mending saya nyerah aja, ya udah deh, mungkin ini bukan buat saya, seperti itu. Salah satu faktornya mungkin karena selama ini dirinya sudah merasa setiap hari berikhtiar, setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang diinginkannya, apa yang dimimpikannya, apa yang dicita-citakannya tak kunjung juga dapat ia raih, tak kunjung juga bisa ia dapatkan. Sering mengalami fase seperti itu, di mana kita bermimpi saat usia muda kita pengen A, B, C, dan D, lalu saat berkeluarga, di awal-awal kita berkeluarga, banyak sekali mimpi-mimpi yang kita susun bersama anak dan pasangan kita. Tapi sekali kita berusaha, dua kali kita berusaha, kita menyerah. Lalu mungkin kita tidak meneruskan lagi mimpi-mimpi tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala
ingin mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya kita sebagai manusia ini tidak punya kemampuan, tidak berdaya, tidak punya kekuatan kecuali menyandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali saat kita punya mimpi, punya keinginan, punya kebutuhan, bahkan terdesak, tertimpa masalah, biasa yang pertama kali kita pikirkan adalah solusi-solusi yang datangnya dari apapun selain Allah. Ketika kita punya keinginan, ketika kita punya mimpi, atau ketika kita punya masalah, mari kita evaluasi diri, apa yang pertama kali kita pikirkan? Apakah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita memikirkan siapa yang bisa membantu saya? Dengan cara apa saya bisa meraih mimpi itu? Butuh uang berapa untuk saya sampai ke sana? Apa yang harus saya usahakan? Mari kita evaluasi. Apakah kita ketika meraih impian-impian tersebut, mengejar mimpi-mimpi tersebut, menginginkan cita-cita tersebut, mendahulukan Allah sebelum yang lainnya? Ataukah kita mengutamakan pikiran kita sebagai manusia yang serba terbatas ini? Yang pada akhirnya di suatu momen Allah Subhanahu wa taala akan menyadarkan kita bahwa ternyata kita ini enggak punya kekuatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal pertama yang harus diperhatikan, setiap mimpi-mimpi yang kita bangun bersama siapapun itu, bersama anak kita, orang tua kita, pasangan kita, partner bisnis kita, apapun mimpinya, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah mimpi tersebut mengantarkan saya kepada apa yang Allah mau atau tidak. Itu dulu. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang Allah mau dari diri kita? Apa Bapak Ibu? Apa yang Allah mau dari diri kita ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya, apapun profesi kita, apapun mimpi kita, apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, di dalamnya harus ada nilai ibadahnya. Contoh sederhana, sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita ingin mencoba menyusun rencana demi rencana untuk meraih impian tersebut, kita perhatikan apakah mimpi-mimpi ini, apakah rencana-rencana ini mengantarkan saya lebih dekat kepada Allah atau tidak. Lalu yang kedua, apakah cara saya menempuhnya adalah cara-cara yang Allah ridho atau tidak. Jangan sampai demi meraih apa yang kita inginkan, demi meraih apa yang kita mimpikan, demi meraih apa yang kita harapkan, kita rela melakukan apa yang tidak Allah benarkan, apa yang tidak Allah halalkan. Catat baik-baik, apa-apa yang halal itu mungkin lama prosesnya, tetapi yang halal itu selalu membawa yang namanya keberkahan. Dan berkah itu maknanya adalah zadatun au ziyadatul khair. Artinya ketika kita mengusahakan mimpi-mimpi tersebut dengan cara yang halal, yang membawa keberkahan, maka insya Allah hidup kita ini akan diliputi banyak kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita berusaha mendekat kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, maka apa janji Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Itu yang kita harapkan. Mungkin lama prosesnya, tetapi jalan yang halal dalam meraih cita-cita, dalam meraih mimpi, itu selalu punya keberkahan di dalamnya. Di saat mungkin orang lain bisa mencapai sesuatu dengan cepat, kita bersabar, berproses satu demi satu anak tangga kita naiki. Prinsip kita sederhana, jalan yang saya ambil, jalan yang saya tempuh untuk meraih semua mimpi saya, semua keinginan saya, semua wishlist saya, haruslah jalan yang halal, yang berkah, yang membuat Allah ridho sama saya. Walaupun lama, insya Allah saya siap menjalaninya, karena yang penting Allah ridho. Sebaliknya, kalau kita merasa superior di hadapan Allah, merasa lebih tahu daripada Allah, merasa sok tahu di hadapan Allah, merasa sok kuat di hadapan Allah, lalu kita memutuskan mengambil jalan yang haram, mungkin seolah-olah mimpi tersebut bisa kita dapatkan dengan cepat.
Apa yang kita inginkan bisa kita hasilkan dengan cepat, tetapi ketahuilah apa-apa yang tidak Allah ridhoi itu tidak akan ada keberkahan di dalamnya, dan kalau sesuatu tersebut tidak ada keberkahan di dalamnya, maka niscaya tidak ada kebaikan yang dibawa olehnya. Apa resikonya? Yang pertama, hidup jadi nggak tenang. Hidup nggak tenang tuh karena banyak faktor, Pak, Bu. Bisa jadi, ini alarm, bisa jadi. Contoh hidup nggak tenang adalah keluarga ribut terus. Perasaan masalahnya sepele, perasaan masalahnya sederhana, perasaan masalahnya kecil-kecil aja, tapi kenapa ya kok ribut terus, ribut terus, ribut terus, ribut terus. Nggak tenang. Atau tiba-tiba anak-anak yang kita rawat dari kecil melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita udah mendidik dengan baik, kita sekolahkan di tempat yang baik, kita ajarkan dengan pengajaran yang baik, tiba-tiba melakukan hal yang tidak kita inginkan, hal yang merugikan dirinya dan merugikan diri kita. Bisa jadi. Atau mungkin apa yang kita miliki itu usianya pendek. Kita punya harta cepat habisnya, nggak tahu dipakai untuk apa, kok perasaan duit hilang cepat banget ya. Kita pakai buat apa? Kita punya harta dalam bentuk fisik, mobil, motor, rumah, tiba-tiba ada aja yang rusak nggak berhenti-berhenti. Di sana rusak, di sini rusak, perbaikan setiap hari, keluar uang nggak habis-habisnya. Maka muhasabah diri. Memohon ampun kepada Allah. Kalau yang bulan lalu ikut kajian bersama saya, kita sudah sama-sama membahas bagaimana cara kita meminta kepada Allah agar menurunkan pertolongan kepada kita di saat-saat tersulit kita. Maka setiap kita boleh punya mimpi, tapi ingat bahwa tujuan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah, sehingga mimpi-mimpi tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, baik bentuk mimpinya ataupun cara meraih mimpi tersebut. Maka itu yang pertama harus kita evaluasi. Saya punya mimpi, mimpinya A, kira-kira mimpi ini bertentangan nggak dengan ibadah? Oke, tidak bertentangan, lanjutkan. Yang kedua, pertanyaannya, apakah cara saya meraih mimpi tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah mau, atau saya mengambil pilihan-pilihan yang membuat Allah tidak ridho kepada saya? Dan tanamkan mindset yang kuat dalam diri kita, kuatkan tauhid kita, kuatkan keimanan kita, kuatkan hati kita bahwa jalan yang halal memang kadang melelahkan, memang kadang butuh waktu, tetapi jalan yang halal itu selalu membawa kita kepada ketenangan, selalu membawa kita kepada kebaikan pada ujungnya. Sebaliknya, jalan yang tidak halal, walaupun cepat hasilnya, maka pertama bisa cepat hilangnya, yang kedua Allah cabut ketenangan dalam hidupnya. Enggak tenang, dia punya segalanya tapi dia tidak punya satu hal, ketenangan di hatinya. Sehingga tidak menikmati apa yang dia miliki. Tidur susah, makan susah, komunikasi sama pasangan nggak enak, sama anak nggak enak, sama rekan kerja nggak enak, serba nggak tenang. Maka bersabarlah di atas jalan yang halal, kalaupun prosesnya membutuhkan waktu, maka jalani dengan baik. Seandainya kita meninggal belum mendapatkan apa yang kita inginkan, setidaknya kita meninggal di atas jalan yang halal. Walaupun kita punya mimpi, ya Allah pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, kita usahakan dengan jalan yang halal. Lalu takdir Allah mengatakan kita meninggal kembali kepada Allah, paling tidak kita pulang kepada Allah, bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah aku tidak mendapatkan apa yang aku mau, tetapi aku mengusahakannya dengan cara yang Engkau perintahkan, dengan cara yang Engkau ridhoi. Kita punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah memahami hal mendasar ini, maka langkah berikutnya adalah memahami apa sikap kita sebagai seorang muslim saat mimpi-mimpi tersebut mungkin belum bisa kita raih dengan cepat, atau sebaliknya mimpi-mimpi tersebut tidak bisa kita dapatkan. Apa sikap kita sebagai seorang muslim? Sesuai judulnya gitu ya. Bagaimana kalau kita punya keinginan, punya mimpi, punya harapan, nggak kunjung didapatkan, atau sebaliknya bahkan tidak sama sekali kita dapatkan. Maka apa hal pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat
Allah. La tai'asu mir rauhillah, kata Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya, kalau jangan berputus asa dari rahmat Allah, maka kita jangan pernah sekali-kali berpikir negatif, berprasangka buruk kepada Allah. Sebab prasangka buruk kepada Allah, ucapan-ucapan buruk kepada Allah, pikiran-pikiran negatif kepada Allah, ini karakteristik orang munafik. Yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Fat, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sau alaihim dairatus sau, kata Allah. Jadi orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka itu punya satu karakteristik, yaitu senang sekali berprasangka kepada Allah dengan persangkaan-persangkaan yang buruk. Ya Allah, kok saya dapatnya kayak gini sih? Ya Allah, ini enggak adil banget. Ya Allah, kok dia begitu, saya begini. Ya Allah, mempertanyakan keputusan Allah. Suuzon dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Apa kata Allah kepada orang-orang seperti ini? Alaihim dairatus sau, bagi mereka tempat tinggal, tempat kembali yang buruk. Maka hal pertama saat kita mencoba meraih mimpi kita, tiba-tiba mimpinya belum kita dapatkan, atau orang lain lebih cepat mendapatkan mimpi tersebut dibanding kita, atau bahkan kita nggak dapat mimpi tersebut, maka jangan pernah sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah. Tenangkan diri kita, tenangkan jiwa kita dengan mengatakan, Allah tahu yang lebih baik. Allah tahu yang saya butuhkan. Allah lebih tahu kebutuhan saya. Allah siapkan penggantinya. Allah tahu kapan waktu yang tepat. Allah tahu mana orang yang tepat. Allah tahu mana tempat yang tepat. Tenangkan hati kita dengan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Itu yang pertama. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan ketika kita memahami tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Takut berlebihan dengan masa depan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, innama ya'idukumus syaitan al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi syaitan itu seringkali mengarahkan kita, menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kalau kita lagi kurang, kita pengen punya ini, tiba-tiba enggak Allah berikan, belum Allah kasih, Allah tahan sebentar. Setan akan membisikkan kita dengan bisikan-bisikan yang membuat kita khawatir. Aduh, besok gimana? Aduh, nanti seperti apa? Makan apa? Bayar SPP seperti apa? Ini gimana, itu gimana? Takut. Sehingga ketika takut itu terjadi dalam diri kita, apa? Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan akan memerintahkan, menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena seringkali saat manusia putus asa dari rahmat Allah, saat manusia takut dengan masa depannya, saat manusia takut kehilangan dunia, mereka rentan untuk mengambil keputusan-keputusan yang membawa mereka pada jurang kebinasaan. Mereka takut. Sedangkan apa kata Allah? Wallahu ya'idukum magfirata minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan fadilah darinya. Coba perhatikan kalimatnya. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah menjanjikan kecukupan ataupun kekayaan kepada kalian? Padahal sebelumnya Allah mengatakan setan itu selalu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan perasaan takut fakir, takut kekurangan, takut nggak punya apa-apa, takut nggak mampu, takut nggak bisa. Itu setan tuh. Tapi Allah membalas itu dengan kalimat apa? Tetapi Allah menjanjikan kepada kalian ampunan. Allah nggak bilang tetapi Allah menjanjikan kepada kalian kekayaan. Kenapa? Karena tadi seringkali manusia itu ketika dirinya merasa tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, lalu dia memilih jalan yang tidak Allah ridha,
dia mulai menikmati kemaksiatan demi kemaksiatan yang dia lakukan tanpa menyadari bahwa dirinya sudah mengambil jalan-jalan yang tidak Allah sukai, yang Allah tidak benarkan. Karena tadi takut, cemas dengan masa depannya, cemas dengan dunia yang tidak dia miliki. Gitu ya, dia takut. Kenapa seseorang pada akhirnya terjebak pada judi online, terjebak pada pinjaman online, terjebak pada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya? Kenapa? Dihantui ketakutan akan masa depan, dihantui ketakutan dengan sesuatu yang belum tentu terjadi pada dirinya. Tidak ada keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dirinya. Tapi apa kata Allah? Allah sambut orang-orang seperti ini dengan ucapan apa? Wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadla. Allah nunggu, Allah janjikan ampunan. Ayo pulang, ada kesempatan. Balik lagi. Allah enggak menutup pintu ampunan untuk orang-orang yang mengabaikan Allah ketika ada masalah. Ketika mimpinya tidak dikabul oleh Allah, dia meninggalkan Allah, Allah enggak membiarkan dia makin jauh. Allah panggil orang-orang seperti ini untuk apa? Kembali kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting hal ini untuk kita pahami bersama, untuk tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita punya mimpi, mungkin lama prosesnya, mungkin lama waktunya, atau bahkan mungkin gak dapat sama sekali. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita, sesungguhnya Allah akan menolong kita selama kita yakin betul, percaya betul dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita membangun mimpi kita satu persatu, yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang ada dalam kontrol kita. Jangan sesekali menghabiskan energi kita pada sesuatu yang di luar kontrol kita, yang itu membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kita punya mimpi, kita memperjuangkan mimpi kita, tapi di saat yang sama senantiasa kita setiap harinya membandingkan kehidupan kita, membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Orang bisa A, orang sudah A, orang mampu A, kita banding-bandingkan terus. Maka hal yang seperti ini bisa memicu diri kita untuk pada akhirnya suuzon dengan Allah, na'udzubillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Atau na'udzubillah, jatuh kepada perangkap syaitan. Innamas syaiton ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Udah pinjol aja, udah judol aja, gak ada yang bisa nolong kamu lagi. Siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Bisikan-bisikan seperti itu selalu datang. Karena tadi kita punya mimpi, tidak menyandarkan mimpinya kepada Allah. Akhirnya ketika ada masalah, yang pertama kali kita cari bukan Allah. Ketika mimpinya terhambat, mimpinya tersendat, mimpinya terputus, yang pertama kita cari seringkali manusia. Yang mana manusia ini tidak bisa menolong kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, ketika kita punya mimpi-mimpi, punya cita-cita, punya banyak keinginan, maka pastikan semua mimpi tersebut, semua cita-cita tersebut dibangun di atas keyakinan yang kuat kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah wa antum muqinun, dan kalian dalam keadaan yakin. Sebenarnya ada sebuah kalimat yang baik, yang sangat bagus sekali, yang saya dapatkan beberapa waktu lalu. Sebenarnya manusia itu sangat tahu apa yang harus dia lakukan untuk keluar dari masalahnya. Sebenarnya itu. Dia tahu ketika saya punya masalah A, apa yang harus saya lakukan. Ketika saya punya masalah B, saya harus apa. Ketika punya masalah C, saya harus apa. Tetapi seringkali manusia itu enggak jujur sama dirinya sendiri. Banyak tapinya. Contoh, kita pengen keluar dari masalah.
Allah sudah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah hidupnya. Tahu kita solusinya. Akan tetapi kita itu selalu punya alasan untuk membantah solusi yang sudah kita ketahui tersebut. Tapi kan banyak tapinya. Bahkan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan ayat ini. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga, dari arah yang tidak terfikirkan oleh kita. Catat kalimatnya, tidak kita duga-duga, tidak terfikir oleh kita. Artinya di luar kemampuan kita memikirkan apa jalan keluarnya. Maka tugas kita itu apa Bapak Ibu? Tugas kita dalam meraih mimpi adalah mengusahakan apa yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu apa? Ikhtiar kita, doa kita, milih jalan halal atau jalan haram, pakai duit halal apa duit haram, caranya berkah atau enggak berkah, itu kontrol kita. Prasangka baik sama Allah atau suuzon sama Allah, itu kontrol kita. Mau zikir atau enggak zikir, mau sholat atau enggak, mau doa atau enggak, itu kontrol kita. Mau doa atau enggak, mau memohon ampun sama Allah atau enggak, itu di bawah kontrol kita. Akan tetapi hasilnya seperti apa, jalan keluarnya apa, datangnya dari mana, bentuknya apa, kapan waktunya, itu semua adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Yang kalau kita mikirin sesuatu yang di luar kontrol kita, apa yang terjadi? Bahasa anak muda zaman sekarang, overthinking. Padahal Allah bilang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang enggak terfikirkan oleh kalian, enggak terduga-duga, enggak terprediksi. Tapi kenapa kita mikirin terus? Kapan waktunya ya? Caranya gimana ya? Dalam bentuk seperti apa ya? Lewat apa ya? Dipikirin terus. Sehingga waktunya, energinya hanya habis digunakan untuk sesuatu yang kontraproduktif. Padahal kalau kita mau yakin, udah bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Maksimalkan ikhtiar, maksimalkan doa, maksimalkan tawakal. Tawakal itu adalah akumulasi dari ikhtiar yang maksimal dan doa yang maksimal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal sama Allah, maka akan Allah cukupkan. Jadi kita ketika meraih mimpi, ketika punya cita-cita, harus dibangun di atas dasar keyakinan yang begitu kuat kepada Allah. Harus kuat keyakinannya. Allah sudah bilang dari arah yang tidak kita duga-duga. Artinya di luar kontrol pikiran kita jalan keluar itu. Yang bisa kita lakukan adalah menyusun rencana untuk berikhtiar dengan cara yang baik, berprasangka yang baik, bertindak yang baik, berucap yang baik, itu ada di bawah kontrol kita. Sisanya kapan tibanya, dalam bentuk seperti apa, dari siapa, jalan yang mana, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan sudah kita ikhtiarkan dengan maksimal dan kita berdoa dengan maksimal. Yang berikutnya, saat kita meraih ataupun saat kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan, jangan pernah menjadikan standar dunia sebagai patokan utamanya. Tidak, saya tidak mengatakan kita nggak boleh ngejar dunia, silahkan cari dunia. Allah sendiri mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasib kalian di dunia. Allah mengatakan itu. Tetapi seorang muslim itu meletakkan dunia tidak di hatinya, tetapi cukup di genggaman tangannya, sehingga kehilangan dunia tidak merusak jiwanya, tidak merusak akidahnya, tidak merusak keimanannya. Karena ada karakter manusia yang kata Allah dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqula rabbi akraman. Ada manusia-manusia, kata Allah, yang mereka itu diuji dengan nikmat. Allah kasih apa yang dia inginkan. Allah berikan rezeki yang lancar. Mereka berkata apa? Fa'akramahu, fayaqula rabbi akraman, kata mereka. Tuhanku sedang memuliakan saya. Dia berkata seperti itu. Sebaliknya,
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqula rabbi ahanan. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Fajr. Sebaliknya, ketika Allah menguji mereka dengan kesempitan harta, mimpinya Allah tahan, cita-citanya Allah tunda, bahkan Allah putuskan mimpinya karena Allah tahu itu bukan yang terbaik bagi dirinya. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya Tuhan telah menghinakan saya. Ada manusia yang seperti itu. Yang dia itu menganggap keberhasilan mimpi dia itu adalah bentuk pemuliaan dari Allah. Kalau dia gagal, bentuk penghinaan dari Allah. Nauzubillahi min zalik. Tidak, kata Allah, kalla. Tidak seperti itu cara berfikirnya. Tidak seperti itu. Karena keberhasilan atau tidak berhasil itu tidak diukur dari apa yang kita dapatkan. Berhasil atau tidak berhasil itu, apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Surat Ali Imran. Itu barometer berhasil saat manusia nanti itu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Itu keberhasilan. Kalau cuma dapat harta dan lain sebagainya bukan standar Allah memuliakan dirinya. Kalau cuma karena kita ditahan oleh Allah rezekinya, kita sempit, uang kita nggak banyak, belum punya mobil, belum punya motor, bukan berarti Allah menghinakan kita, tidak. Enggak seperti itu. Karena Allah itu melihat kita bukan dari apa yang kita gunakan, bukan dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang kita pakai kemana-mana, tapi Allah melihat ketakwaan di dalam diri kita. Itulah maha adilnya Allah. Allah adil kepada semua. Ketakwaan itu bisa dikejar oleh siapapun, bahkan oleh para pendosa sekalipun. Enggak ada alasan untuk lari dari takwa. Itu maha adilnya Allah. Jadi Allah tidak meletakkan kemuliaan itu pada harta seseorang, pada pakaian seseorang, pada kendaraan seseorang, pada tempat tinggal seseorang. Tidak, Allah meletakkan kemuliaan pada ketakwaan yang tersimpan di hati seseorang. Bahkan para pendosa sekalipun, kata Allah dalam Quran surat Ali Imran, Allah mengatakan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika Allah menggambarkan ciri-ciri orang bertakwa yang masuk surga, salah satunya kata Allah adalah orang yang di masa lalunya pernah berbuat keji, orang yang masa lalunya buruk, zolim sama diri mereka, tapi saat ini mereka ingat sama Allah, memohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perhatikan, Allah melihat kemuliaan seseorang tidak dari masa lalunya, tidak lihat dari hartanya, tetapi dari apa yang dia miliki di dalam hatinya dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita mencoba meraih mimpi kita, jangan jadikan standar dunia sebagai patokan utama kita. Bukan itu standar utamanya. Tadi balik ke awal, standar utamanya adalah kita meraih mimpi tersebut tetap dalam koridor ibadah. Berhasil alhamdulillah, belum berhasil coba lagi. Kan begitu. Sehingga ketika kehilangan sesuatu dari dunia ini, hati kita tidak menjadi sempit. Tidak gelisah karenanya, tidak suudzon sama Allah, tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak berucap yang buruk-buruk tentang Allah. Karena kita tahu dari awal bahwa saya tidak meletakkan dunia sebagai prioritas, bukan itu target utamanya, tapi saya mencoba ngejar dunia itu untuk memudahkan jalan saya ke akhirat. Harus ada korelasinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa kalau nggak diuji, kalau dia hidupnya mudah-mudah aja, Allah memuliakan dia. Kalau saya diuji berarti Allah nggak memuliakan saya, salah besar. Karena keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh besar kecilnya ujian. Nggak ditentukan oleh itu. Tetapi keberhasilan seseorang ditentukan oleh keilmuan yang dia miliki dan persiapan apa yang dia miliki, dia siapkan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Bukankah dulu kita pernah ada di masa-masa sekolah, kita menemukan pelajaran-pelajaran yang berat sekali, pelajaran-pelajaran yang mungkin ditakuti oleh banyak siswa. Tetapi kita persiapkan setiap hari, kita pelajari, kita baca materinya, saat ujian tiba, kita terasa mudah untuk mengerjakannya. Tetapi kadang ada waktu di mana kita merasa pelajaran ini mudah, saya nggak perlu belajar giat-giat deh, nggak perlu belajar terlalu keras, gampang paling soalnya, tiba-tiba besok harinya soalnya sulit kita kerjakan. Itu gambaran jelas bahwa seringkali keberhasilan tidak ditentukan oleh besar kecilnya
ujian, tetapi oleh dari sejauh apa keilmuan yang kita coba miliki dan sejauh apa persiapan yang kita siapkan untuk menghadapi apapun yang telah Allah siapkan di masa depan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin ketiga. Jangan jadikan dunia sebagai patokan utama dalam menentukan mimpi-mimpi kita. Yang berikutnya, saat kita punya mimpi, maka kita harus sadar bahwa kita harus meningkatkan selain keimanan, ketakwaan, kita harus meningkatkan kapasitas kita, kualitas hidup kita. Yang mana kapasitas ini, kualitas ini mencakup ibadah, mencakup muamalah ataupun persiapan-persiapan lainnya. Karena seringkali kekecewaan itu datang akibat ada gap ataupun jarak yang terlalu jauh antara ekspektasi dan realita. Ekspektasinya segini, realitanya di sini. Ini adalah mimpi kita, sedangkan ini di bawah ini adalah kapasitas hidup kita, kualitas diri kita. Pilihannya cuma dua, karena kalau dibiarkan seperti ini, jarak yang terlalu jauh ini rentan membuat seseorang jatuh kepada kekecewaan karena nggak kunjung sampai kepada apa yang dia inginkan. Maka apa yang bisa kita lakukan karena gapnya terlalu jauh? Dua, antara kita menurunkan standar atau standarnya tetap di sini, tapi kita harus ikhtiar meningkatkan kapasitas hidup kita dengan cara apa? Belajar, beribadah, bermuamalah dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu sholat ya? Sudah masuk waktu sholat, maka insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materi kajian yang tadi sempat terputus. Insya Allah kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi terakhir kita membahas tentang agar kita tidak kecewa gitu ya, ketika mungkin mimpi-mimpi kita ataupun cita-cita kita, keinginan kita tertunda atau bahkan sebaliknya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tadi yang pertama kita sudah sama-sama membahas tentang memahami antara ekspektasi dan realita. Maka ekspektasi yang tinggi itu harus dilihat realitanya kita ada di posisi mana. Saat ekspektasi dan realita itu gapnya terlalu jauh, maka kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah menurunkan ekspektasinya, menurunkan keinginannya, menurunkan mimpi-mimpinya, disesuaikan dengan kapasitas kita hari ini, atau kita yang harus mau untuk menaikkan kualitas dan kapasitas hidup kita. Karena Allah memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan seberapa besar wadah kita. Kalaulah gelas ini diminta menampung air 1 galon, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bu? Airnya akan tumpah. Karena gelas ini secara kapasitas hanya cukup untuk air 1 gelas. Harus dibuang lagi isinya, diisi ulang, dibuang lagi isinya, diisi ulang, seperti itu. Maka saat kita ingin menampung banyak air, pilihannya adalah menaikkan ataupun memperluas wadahnya. Sehingga semakin banyak air yang bisa kita tampung. Sama, mimpi-mimpi tadi harus disesuaikan antara ekspektasi kita dengan realita yang terjadi pada diri kita. Kalau kita tetap memaksakan ekspektasi kita setinggi itu, maka kita harus mau effort, mau keluar tenaga yang lebih banyak, keluar ikhtiar yang lebih maksimal, doa yang lebih maksimal untuk menaikkan kapasitas kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, agar tidak ada kekecewaan ketika kita mungkin dalam proses mencoba meraih mimpi-mimpi kita, meraih cita-cita kita, meraih keinginan kita, maka pastikan kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Itu yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Tanamkan itu di dalam jiwa kita sehingga tauhid kita kokoh. Sebab mungkin di mata kita
atau bahkan mungkin perasaan kita melihat apa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak kita senangi. Tetapi mungkin itu justru adalah sesuatu yang menyelamatkan kita, sesuatu yang dicintai oleh Allah di sisinya. Sebaliknya, kita melihat ada hal-hal yang kita cintai, kita sukai, tapi na'udzubillah boleh jadi hal tersebut adalah sesuatu yang justru menjerumuskan kita atau mungkin di sisi Allah tidak baik. Itulah kenapa manusia itu seringkali ketika meminta sesuatu itu berhenti pada apa yang dia inginkan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang kita butuhkan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami betul dengan baik bahwa apapun yang telah Allah tetapkan kepada diri kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, pastilah itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Insya Allah kalau kita memahami ini dengan baik, punya mindset yang benar tentang ini, apapun yang terjadi pada hidup kita akan lapang hati kita. Karena memahami ini keinginan Allah, ini takdir Allah. Sebagaimana ucapan Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah, beliau mengatakan kalau keinginanku diberikan oleh Allah aku bahagia. Tapi kalau keinginanku tidak diberikan oleh Allah, aku 2 kali lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama adalah keinginanku, yang kedua adalah inginnya Allah. Dan inginnya Allah selalu lebih baik daripada keinginanku. Itu kata Ali. Itu tauhid yang kokoh, itu tauhid yang kuat. Memahami kalau apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita yakin betul bahwa apa yang Allah berikan itu adalah itulah yang kita butuhkan hari ini, itulah yang kita butuhkan saat ini. Yang terakhir, memahami bahwa dalam meraih kebaikan, dalam meraih mimpi, dalam menjalani kehidupan tidak ada yang namanya jalan yang mulus. Selalu ada ujiannya, ini keniscayaan, bahkan para nabi dan rasul pun diuji. Bahkan ujian para nabi dan rasul jauh lebih berat daripada ujian kita. Sebab setiap orang ingin naik ke level berikutnya, tentu dia harus memvalidasi keinginannya untuk naik level itu dalam bentuk ujian. Bagaimana mungkin kita mengklaim kita naik level kalau tidak ada validasinya? Dalam konteks kehidupan, validasinya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lolos, sabar dengan ujian tersebut, melewati ujian tersebut dengan jalan yang Allah ridho, maka insya Allah kita akan naik level ke level berikutnya. Dan akan naik kualitas kita, naik kapasitas kita sehingga mendekatkan realita kita kepada ekspektasi kita. Gapnya nggak terlalu jauh. Maka itu yang harus dipahami, tidak ada manusia yang tidak punya ujian. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, semua manusia punya masalah. Yang membedakan, ada orang-orang yang membawa masalahnya kepada Allah, ada orang-orang yang membawa masalahnya kepada media sosial. Itu yang membedakan. Orang yang membawa masalahnya kepada Allah tenang hatinya, tetapi orang yang membawa masalahnya kepada manusia, apalagi manusia yang tidak punya kapasitas untuk dimintai nasihat, bukan ahlinya, bukan pakarnya, alih-alih mendapatkan ketenangan, justru seringkali yang didapatkan adalah kebinasaan. Bukan nggak boleh nge-share sesuatu di medsos, boleh. Tetapi pastikan apa yang di-share adalah sesuatu yang sifatnya manfaat, bukan mudarat. Sifatnya kebaikan. Punya masalah, bawa ke Allah. Punya masalah, bawa ke Allah. Karena masalah adalah bagian dari keniscayaan manusia, terutama kalau kita mengaku beriman, udah pasti diuji. Semakin imannya bagus, semakin tinggi ujiannya. Makin bagus imannya, makin tinggi lagi ujiannya. Makin berat karena kita sedang naik level. Allah sedang mentarbiah kita. Allah sedang mendidik kita untuk menjadi manusia yang kuat. Sehingga nanti kalau ada ujian lagi di masa depan, kemarin udah mengalami fase seperti ini, insya Allah yang ini akan kita lewati lagi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada 2 kemudahan. Paling minimal ada 2 kemudahan. Kalau bahasa simpelnya, bahasa tadaburnya seperti ini ayat itu. Yang kemarin aja selesai, maka masalah yang hari ini juga pasti selesai. Itu bahasa simpelnya dari ayat tersebut. Kenapa Allah menggunakan kata al-usri, al-yusra gitu ya? Allah menggunakan kata-kata usra, yusra gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab kesulitan dan kemudahan itu ada bahasa yang lain. Ada sahlun, ada su'bun namanya. Sahlun artinya mudah, su'bun artinya mudah. Tetapi Allah menggunakan kata mudah dengan kata yusra.
dan menggunakan kata sulit dengan kata usra. Yang membedakan adalah sahlun dan su'bun itu kesulitannya itu subjektif. Artinya bagi Anda sulit, bagi orang lain belum tentu sulit. Bagi kita lari 5 km itu berat, tapi bagi orang yang biasa itu mudah, betul nggak? Bagi kita naik gunung mungkin berat, bagi orang yang biasa naik gunung itu mudah. Nah ini adalah subjektif, beda-beda setiap orang. Jadi nggak ada kepastian antara mana kemudahannya, mana kesulitannya, beda-beda. Tapi kalau usri, yusra gitu ya, kemudahannya, kesulitannya itu adalah disepakati oleh semuanya. Bawa mobil misalnya, itu mudah atau sulit? Bawa mobil mudah atau sulit? Sulit ya, berat bawa mobil. Dibawa soalnya. Kalau dikendarai mudah gitu ya. Tapi kalau dibawa berat. Disepakati oleh semua orang, bawa mobil ya berat, susah gitu. Sepakat semua orang. Nah ini namanya usr. Minum air. Sulit atau mudah? Minum air. Saya contohkan minum air ya. Ya gini nih, minum air nih. Nah kayak gitu. Sulit atau mudah? Mudah. Disepakati oleh semuanya, itu mudah. Ya ini namanya yusra. Maka kemudahan yang Allah janjikan itu adalah kemudahan yang disepakati oleh semuanya, itu mutlak pasti mudah. Jadi pahami. Di akhir ini kalimat penutupnya adalah pahami dengan baik bahwa ujian itu keniscayaan, tapi ketika ada ujian di situ, maka pasti di balik ujian yang kita hadapi itu ada paling tidak 2 kemudahan yang sedang menanti kita. Yang kalau kita bersabar melewatinya, kita akan berkata kepada Allah, alhamdulillah, untung kemarin saya sabar. Alhamdulillah, untung kemarin Allah berikan ini. Karena seringkali kita itu tidak memahami apa hikmah dari ujian tersebut saat ini, tapi setahun kemudian, 2 tahun kemudian baru kita bilang, oh pantas, alhamdulillah untung saat itu diuji seperti itu. Nah kayak gitu. Maka teruslah bersabar, karena saat kita bersabar, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita minta. Insya Allah. Maka silahkan bermimpi setinggi mungkin, punya cita-cita silahkan, punya keinginan silahkan, tapi jangan lupa pastikan semua mimpinya, cita-citanya, harapannya itu harus dalam ruang lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih semua mimpi-mimpi baik kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali kepada MC. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian dari Ustadz Rizal Wahid. Izin Ustadz, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ridho terhadap apa yang sedang kita jalani, dan apa makna dari keberkahan itu? Syukran Ustadz. Bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu ridho dengan apa yang kita lakukan, dan apa sebenarnya makna berkah itu? Jadi seperti ini, ketika Allah ridho dengan aktivitas yang kita kerjakan, selalu saja kita itu akan dimudahkan untuk menyambung satu kebaikan dengan kebaikan lainnya. Salat subuh bisa, maka salat zuhur akan mudah. Salat asar, salat dia. Yang laki-laki tetap berjamaah, maghrib berjamaah lagi, isya berjamaah lagi, besok subuh bangun lagi, terus mudah melakukan kebaikan. Sedekah mudah, salat malam mudah, salat duha mudah. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, ada manfaatnya, untuk diri sendiri ada, untuk orang banyak ada. Lalu ketika Allah ridho, maka tenang hati kita. Masalahnya ada, masalahnya nggak hilang, masih di situ-situ aja. Punya hutang, hanya karena kita tiba-tiba beribadah malam ini, kita berdoa sepanjang malam, Allah ridho dengan kita, apakah besok hutangnya lunas? Belum tentu. Tapi ketika Allah ridho, mungkin hutangnya belum lunas, tetapi hati kita Allah lapangkan, Allah tenangkan, Allah jernihkan pikiran kita, sehingga banyak solusi-solusi yang hadir di dalam diri kita. Jadi kita tahu harus kemana jalannya,
harus bertemu siapa, atau Allah pertemukan dengan orang yang kita mungkin tidak pernah kita sangka-sangka, oh orang ini ternyata yang bisa membantu saya, gitu. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi hal seperti itu datang dalam kehidupan kita. Tahu-tahu ada teman lama menghubungi kita, atau ada orang asing kerjasama dengan kita dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa Allah berikan kepada kita saat Allah ridho kepada kita. Tapi paling tidak yang paling mahal adalah ketenangan. Dan berkah itu kurang lebih sama. Berkah itu definisinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya dia konsisten, istiqomah, senantiasa bisa ngelakuin kebaikan. Itu berkah. Dia dijaga oleh Allah dari sesuatu yang tidak baik. Itu berkah. Setiap kali dia pengen jatuh kepada hal yang buruk, kayaknya hatinya itu nggak nyaman gitu, gelisah hatinya, tertahan gitu. Ada aja cara Allah untuk menahan dia untuk bermaksiat kepada Allah, itu ada caranya. Dia pengen maksiat kepada Allah, ditahan oleh Allah. Entah rusak mobilnya, rusak kendaraannya, tiba-tiba berantakan rumah tangganya, tiba-tiba sakit anaknya, ada aja cara Allah menghalangi dia dari keburukan. Itu definisi berkah. Selalu senantiasa lekat dengan kebaikan. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cukup Ustaz, mungkin bisa doa penutup Ustaz. Aman, cukup ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini sudah yang kedua ya, 2 bulan ini. Bulan lalu kita tadabbur surat Ad-Duha, bulan ini kita berbicara tentang bagaimana caranya kita bersikap terhadap mimpi-mimpi kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di bulan-bulan lainnya. Tetapi sebagai penutup saya izin sampaikan bahwa pada hakikatnya manusia itu berhak bermimpi. Boleh, tidak boleh dibatasi mimpi manusia tersebut karena Allah tanpa batas. Allah bisa memberikan kita segalanya. Akan tetapi jangan lupa, pastikan mimpi kita tersebut, keinginan kita tersebut tidak boleh keluar dari koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat mimpi kita atau cara meraih mimpi tersebut ada jalan-jalan yang membuat Allah tidak ridho, tinggalkan. Tanamkan dalam diri kita, selama kita mencoba jalan yang benar, jalan yang halal, pasti selalu ada jalan keluar yang siap Allah berikan kepada kita. Jangan pakai logika kita, karena seringkali pertolongan Allah datang di luar logika kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, datang dari arah yang enggak pernah kita duga, yang enggak pernah kita pikirkan, yang enggak pernah kita sangka. Jangan andalkan logika kita, tetapi andalkanlah tauhid kita kepada Allah. Kalau Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan, pasti memang ada kemudahan di dalamnya. Kalau Allah bilang doa kepadaku dengan keyakinan, pasti Allah pengen memberikan yang terbaik dari doa-doa tersebut. Kalau Allah bilang bertakwalah kepada Allah, ada jalan keluar di baliknya, pasti di balik takwa kita memang ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Kapan jalan keluarnya? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu hal yang kita yakini, kalau kita bertahan dengan Allah, senantiasa membersamai Allah, ujungnya pasti kebahagiaan. Itu yang harus kita yakini, itu tauhid kita, itu yang harus kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hamba yang soleh dan solihah insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.